Segera dilengsarkan. Netanyahu akui jika IDF atau Israel Defense Force gagal tangani serangan Hamas yang ribuan hingga habisi hampir 2.000 orang Israel. ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya mengaku bertanggung jawab atas kegagalan militer Israel dalam menangani serangan mengejutkan dari Hamas setelah digeruduk oleh ribuan warganya agar segera turun dari jabatannya. Sementara itu, serangan Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa telah menghabisi hampir 2.000 orang di Israel. Kegagalan itu harus diselidiki sampai tingkat akhir, semua orang harus memberikan jawaban, ungkap Netanyahu. Dia mengaku termasuk dirinya sendiri adalah harus bertanggung jawab. Pengakuan tersebut disampaikan pada hari ke-22 perang Israel-Hamas setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan petinggi militer lainnya mengakui salah satu kegagalan militer terbesar sejak pembentukan negara tersebut. Seperti diketahui warga Israel, pada 7 Oktober adalah hari kelam dan sejarah bagi Israel. Namun masalah akuntabilitas hanya bisa terjadi setelah perang usai, kata Netanyahu. Sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab untuk mengamankan masa depan negara itu, dan juga sekarang peran saya adalah memimpin negara Israel dan rakyatnya menuju kemenangan telak atas musuh-musuh kita, paparnya. Sekarang adalah waktunya untuk menggabungkan kekuatan demi satu tujuan, yaitu maju menuju kemenangan, imbuh Netanyahu. Pemerintah Israel akan menetapkan hari berkabung resmi di seluruh negeri untuk memperingati pembantaian 7 Oktober, kata Netanyahu. Netanyahu berbicara dalam pidato publik di mana dia menjanjikan invasi darat pasukan pertahanan Israel, namun kini masih di-stop karena Amerika Serikat mengatakan untuk tidak melakukan invasi terlebih dahulu. Netanyahu mengatakan, kami sedang mempersiapkan untuk masuk ke darat. Saya tidak akan merinci kapan, bagaimana, dan berapa banyak atau serangkaian pertimbangan yang kami pertimbangkan, yang sebagian besar tidak diketahui publik sama sekali dan memang seharusnya demikian, kata Netanyahu. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa dia telah menunjukkan kepada Netanyahu mengenai kebijakan menunda invasi darat untuk melihat apakah dia bisa menjamin pembebasan para sandera terlebih dahulu. Sementara mereka menunda invasi darat, Hamas dikabarkan membombardir dengan ribuan roket lagi ke daerah Israel. Pasukan khusus Hizbullah ini berhasil remukkan Israel dari dalam. Siapa bilang Israel tidak terkalahkan? Buktinya satuan elit tempur dari Lebanon ini berhasil meluluhlantakkan Israel, bahkan dilakukan dari dalam yang awalnya sama sekali tidak dicurigai oleh Zionis. Pada akhirnya hancurlah si rezim Zionis ini oleh kehebatan Brigade Al-Ridwan. Ancaman Hizbullah di Lebanon terhadap Israel tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika sudah melibatkan pasukan khusus Brigade Al-Ridwan. Hizbullah sebelumnya memperingatkan mereka tidak akan meninggalkan Palestina sendirian untuk diserang serigala Zionis. Tokoh senior Hizbullah Hassan Hubbalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Hubbalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Ray Al-Yum mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina setelah penodaan Masjid Al-Aqsa
oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigadir Al-Ridwan? Bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigadir Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika perang Suriah berkoar dan Hizbullah menjadi salah satu pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Patut diketahui, Brigadir Al-Ridwan adalah salah satu ujung tombak Presiden Assad dalam melawan kelompok pemberontak Suriah dan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Israel ketakutan Brigadir Al-Ridwan masuk Palestina untuk unit pasukan khusus sering dikirim ke garis depan pertempuran menumpas pasukan pemberontak dan ISIS di Suriah. Hizbullah juga telah menggunakan Brigadir Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigadir Al-Ridwan bertugas menaklukkan Galilea Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon merilis video pelatihan yang dibuat Brigadir Al-Ridwan. Video yang dilansir Net News menunjukkan para personel Brigadir Al-Ridwan menjalankan latihan menembak dan berlatih pertarungan tangan kosong dengan beberapa target dicat dengan bintang Daud Israel berwarna biru. Menurut militer Hizbullah, saat itu Brigadir Al-Ridwan ditugaskan menyusup ke wilayah Israel, terutama melalui terowongan di bawah pagar perbatasan, melakukan perang gerilya di sepanjang Galilea Utara. Brigadir Al-Ridwan terdiri dari pejuang terbaik kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Unit pasukan elit bertanggung jawab melaksanakan misi organisasi yang paling rahasia dan sensitif. Diyakini unit tersebut didirikan tokoh Hizbullah nomor 2 Imad Muniyeh yang tewas dalam ledakan mobil tahun 2008 di Damaskus. Pembunuhan terhadap Muniyeh dikaitkan dengan Israel. Video pelatihan mereka dibagikan Hizbullah dan negara lain yang mendukungnya, terutama Iran dan proksi-proksinya. Video itu muncul lebih dari sepekan setelah Iran menandai Hari Quds atau Yerusalem, hari libur nasional yang diperkenalkan rezim setelah revolusi 1979. Hari Quds digelar Iran untuk menyatakan dukungan bagi Palestina untuk menentang Zionisme dan Israel, serta peringatan 20 tahun penarikan pasukan pertahanan Israel dari Lebanon Selatan.